saya Lola Dekola Tumora dari D4 TI 2B dan saya di sini sebagai editor. Hai, perkenalkan nama saya Paulus Prasetyo Lumancantar. Saya dari D4 TI 2B, peran saya di sini sebagai kreatif. Terima kasih. Hai, nama saya Revano Vandana, kelas saya TI D4 2B, peran saya sebagai kameramen. Hai, nama saya Angger Susila Permana. Saya dari D4 Teknik Informatika kelas 2B. Peran saya di sini sebagai properti. Hai, nama saya Suciani Hasanah dari kelas TI D4 2B. Saya di sini sebagai presenter. Oke, selamat siang teman-teman. Nah, masih dengan kami, saya Angger. Saya Suci. Ya, sekarang kita berada di kampus Politeknik POS Indonesia Bandung. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang rincian atau penjelasan kampus ini. Ya, Ci? Ya, kampus ini itu tuh kampus Yayasan Bantuan Indonesia atau YPBPI. Dia juga berdiri tuh tanggal 5 Juli 2001. Ranger ya. Terus lanjutin lagi. Selain itu, kampus Politeknik POS Indonesia berpengaruh pada sektor logistiknya loh. Nah, baik itu nasional maupun internasional. Ya, kita udah cukup tahu kan nih sejarah-sejarah Politeknik POS walaupun cuma sedikit. Nanti teman-teman juga bakal lihat di dalam tuh ada apa aja. Kita juga bakal ngasih ngajak teman-teman lagi. Jadi kita terus ya. Kali ini kita bakal seru banget kok. Oke? Oke, mari. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Suci, dan di sebelah saya. Saya Angger. Oke, di sini kita nanti bakal keliling-keliling kampus ya, Angger ya. Iya betul. Kita berdua bakal ngeliatin, ngasih tahu lah pokoknya isi kampus di Politeknik POS ini apa aja gitu kan. Terus bisa lihatnya di sekitar sini dulu. Ya, di sekitar kita ini adalah taman yang terdapat di kampus ini. Nah, di taman ini biasanya mahasiswa atau mahasiswi pada nongkrong di sini, ya seperti ngerjain tugas, ngobrol sama teman-teman, ya kan, nah, dan segala macam. Pacaran juga ada loh di sini. Oke, teman-teman, setelah dari sini kita akan ke lokasi lain ya. Oke, bersama saya. Ayo. Halo, selamat siang teman-teman. Masih dengan saya Angger. Nah, kita sekarang berada di area yaitu adalah gedung administrasi. Nah, tepatnya di belakang saya ini teman-teman, bisa Anda lihat. Ini adalah gedung administrasi yang dimiliki oleh kampus ini. Di gedung administrasi ini terdapat yaitu adalah ruangan staf, ruangan dosen, dan ruangan kepala jurusan dan sebagainya. Oke, setelah dari sini kita akan keliling-keliling lagi di kampus Orange ini. Yuk. Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Angger. Sekarang kita berada di area depan Poltek POS. Nah, di area depan ini memiliki sistem keamanan yang disebut adalah pos satpam. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pos keamanan yang dimiliki oleh kampus ini sendiri. Teman-teman pada nggak sabar kan untuk mengetahui tugas apa yang dilakuin oleh bapak-bapak yang kerja di sini. Oke, kalau gitu ikutin saya ya. Assalamualaikum Pak. Maaf Pak, mengganggu waktu sebentar. Bisa waktunya nggak Pak? Ada, banyak. Oh ya Pak, sebelum nanya ini Pak ya, dulu nama saya Angger Pak. Bapak siapa ya? Saya Pak Anwar dan dulunya di sini. Oh gitu. Iya. Bagian apa deh? Saya
Ngambil jurusan apa? Jurusan TI Pak. TI. Ada apa? Oh gini Pak, mau nanya tentang kampus ini Pak. Oh ya Pak, gimana kalau kita cari tempat yang nyaman gitu Pak untuk nanya? Boleh, boleh. Ayo Pak. Yuk, mari. Iya Pak, langsung aja pertanyaannya Pak. Iya. Nah, Bapak sudah berapa tahun ya kerja di sini ya Pak? Kalau saya setahun enggak. Setahu saya itu kurang lebih 3 bulan ya. Cuman ya di sini enaknya itu ramah-ramah, sopan santun, masuk baik-baik. Saya dulu di BTPN sana, ternyata kesini sambil apa ya, kerja dengan apa, seolah-olah kita dapat ilmu. Ilmu seperti apa ya Pak? Ya seperti wawasan gitu, bukan dari masalah security aja lah, ke apa, sopan santun dengan teman-teman, saudara-saudara. Makanya kita nggak kaget setelah masuk ke sini. Di sini ada bacaan biru ini kan, ada bacaan pusdik itu kan, yang disebut pusdik itu pusat pendidikan, pasti orangnya pintar-pintar. Ya Pak, terima kasih Pak waktunya ya Pak. Ya. Saya mau cari tempat lokasi kampus ini. Betul kemana? Ya, betul lagi. Ya Pak, makasih ya Pak. Masuk lagi. Ya. Ya, udah. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Itulah hasil dari wawancara saya dengan Pak Anwar dari bidang security kampus ini. Nah, kalau gitu kita ke tempat lain yang dimiliki oleh kampus ini. Oke, ayo. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Suciani. Kita di sini ada di salah satu ruangan di Politeknik Pos, ya. Kita bisa lihat sendiri loh gitu. Ini fasilitasnya gitu kan. Teman-teman semua bisa lihat di sini udah cukup lengkap. Ini baru salah satu kelasnya ya, belum kita kelas-kelas yang lain. Kita juga di sini ada labnya kok. Cuma ini ruang belajarnya aja. Oke. Oke teman-teman semua tadi udah lihat kan gitu. Ini fasilitasnya dan salah satu ruangan juga di sini. Nanti kita bakal pindah lagi kok ke ruangan yang lain. Ikutin kita terus ya. Oke teman-teman, tadi kan udah lihat tuh di bawah di kelas yang lain kita udah lihat kelasnya. Terus tadi juga saya udah bilang kan kalau di sini kita bakal ngejelasin ke labnya gitu kan. Nah ini labnya nih, labnya tuh ya lumayan ada banyak komputer sih di sini gitu kan. Di sini juga bisa nyambung wifi kampus internetnya. Begitu di sini tuh yang sering make anak jurusan teknik informatika. Ya soalnya kan mereka pasti ke lab. Tapi anak jurusan lain juga sering kesini sih kalau ada mata kuliahnya gitu kan. Nanti dari sini kita bakal ke tempat yang lain lagi di Politeknik Pos. Oke, masih dengan saya Angger. Nah, sekarang kita berada di salah satu fasilitas yang dimiliki oleh kampus, yaitu adalah perpustakaan atau disebut juga dengan segala ilmu atau ya sumber segalanya gitu. Nah, ini adalah perpustakaan yang dimiliki oleh kampus Politeknik Pos. Nah, biasanya di perpustakaan ini digunakan untuk para mahasiswa yang di kampus ini untuk belajar, membaca buku, atau di sini juga dilengkapi dengan internetan loh teman-teman. Nah, kalau tugasnya ada yang berkaitan dengan internetan, bisa juga dikerjakan di perpustakaan ini. Oke. Oh ya teman-teman,
kita akan keliling-keliling lagi di suatu tempat yang ada di kampus ini. Kalau gitu, ayo ikutin saya. Halo semua, masih dengan saya, Angger. Nah, kita sekarang berada di salah satu fasilitas yang dimiliki oleh kampus Politeknik Pos Indonesia, yaitu adalah gedung audit. Nah, di gedung audit ini biasa digunakan untuk acara-acara bebas atau acara ya dari kampus sendiri atau pihak luar. Nah, seperti yang kita lihat di sekeliling kita ini terdapat yaitu adalah kursi dan pendingin ruangan. Nah, sekarang saya berada di suatu panggung yang dimiliki oleh gedung audit yang dimiliki Politeknik Pos Indonesia. Nah, di gedung ini biasa terdapat yaitu adalah suatu buah alat piano yang seperti yang saya mainkan tadi. Ya, di panggung ini biasanya digunakan untuk melakukan suatu kegiatan acara. Ya, seperti yang kita lihat ini adalah ada mic dan ada aksesoris panggung lainnya. Oke, teman-teman, sekarang kita pergi atau ke suatu tempat lain yang dimiliki oleh kampus Politeknik Pos ini sendiri. Oke, bye. Oke, sekarang kita ada di gedung pendidikan. Di sini ada tiga ruangan. Yang pertama ada BAK, yang kedua BAU, terus yang ketiga ada kelas. Kelasnya tuh ada berapa kelas sih? Nanti kita bakal lihat ya satu-satu. Pertama-tama berdiri dulu coba. Berdiri. 2, 3, ya. Annyeonghaseyo. Coba. Hai teman-teman, kembali lagi sama saya Lola Dekorasi Tumaran dengan Angger Susila. Nah, sekarang kita ini berada di GOR Politeknik Pos Indonesia. Ya, di GOR ini di sini biasanya digunain oleh futsal, basket, dan voli. Teman-teman bisa lihat sendiri gimana lingkungan di GOR ini, ya kan? Ada gym, olahraga, Ring basket, gawang futsal. Dan GOR ini juga biasanya digunakan oleh para mahasiswa baru ya. Itu bisa ya KPS maba. Oke, teman-teman, setelah dari sini kita akan pergi ke tempat lain ya. Dadah. Dadah. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Angger Susila Permana. Sekarang kita berada di wilayah belakang Politeknik Pos Indonesia. Di area ini terdapat 3 wisma, salah satunya terdapat di belakang saya, yaitu adalah Wisma Melati. Selain Wisma Melati, terdapat juga Wisma Rafflesia dan Anggrek. Nah, teman-teman sudah pada tahu kan wisma yang terdapat di Politeknik Pos Indonesia ini? Setelah dari sini, kita akan pergi ke area lain yang terdapat di Politeknik Pos Indonesia ini. Ayo teman-teman. Hai teman-teman, sekarang kita telah tiba di lapangan tenis yang terdapat di Politeknik Pos Indonesia. Lapangan tenis ini sendiri biasa digunakan oleh UKM Politeknik Pos tersebut. Nah, setelah dari sini, saya akan mengajak teman-teman ke area Politeknik Pos lainnya.
Ayo. Tada. Nah, sekarang kita berada di salah satu fasilitas yang terdapat di Politeknik POS Indonesia, yaitu adalah fasilitas bidang keagamaan. Yang paling tepatnya adalah bidang agama Islam. Nah, di belakang saya ini adalah musola yang terdapat di Politeknik POS Indonesia. Musola ini biasa digunakan oleh UKM Kondimen. Nah, anggota Kondimen ini diberi materi dan untuk memperdalam bidang agama Islam itu sendiri. Teman-teman sudah pada tahu kan istilah yang terdapat di Politeknik POS Indonesia ini. Nah, setelah dari sini kita akan ke area lain yang terdapat di Politeknik POS Indonesia tersendiri. Bye, ciao. Untuk UKM sendiri itu berdiri sama ya, sama seperti berdiri Poltek POS. Jadi Poltek POS itu berdiri pada tahun 2001. Jadi berdiri Poltek POS itu berbarengan dengan adanya UKM basket di tahun 2001 itu. Partisipasi UKM basket ini di kampus apa aja? Untuk partisipasi mungkin seperti yang dirasain ya sama mahasiswa-mahasiswanya ini, UKM sendiri partisipasi dalam Islampusa, terus juga seperti liga jurusan, seperti mungkin semua jurusan pasti ada lah yang namanya cabang olahraga basket, dan di situ kita pasti ikut partisipasi. Harapan ke depannya buat basket UKM? Untuk harapan, kalau dari saya sendiri sih mengharapkan lebih apa ya, kita tuh lebih bisa dikenal sama mahasiswa baru atau pelajar-pelajar SMA, terus bisa dikenal dari mahasiswa lain. Jadi harapannya itu biar Poltek POS ini lebih dikenal sama apa ya seperti kita dijelaskan lah sama pelajar SMA, terus mahasiswa kampus lain, dan untuk temannya kayak basket ini lebih dan terbangnya lebih luas. Jadi nama saya ini Ibrahim Aziz. Jadi saya di sini sebagai ketua UKM untuk masa jabatan 2013-2014. Saya sendiri dari jurusan logistik bisnis kelas 3A untuk prodi D4. Saya ini berada di angkatan tahun 2011. Belak, udah. PMK ini kapan sih? PMK itu sendiri udah berdiri selama 12 tahun dan dimulai dari tahun 2002. Kegiatan yang di PMK ini apa aja? Kegiatan di PMK itu ada 3. Yang pertama itu KPS Maba, yaitu retreat untuk pertemuan perkenalan antara maba sama anak PMK sendiri. Yang kedua event pasca untuk perayaan kematian sama Natal untuk perayaan kelahiran. Terus lo tuh pengennya harapan kedepannya PMK ini kayak gimana? Kalau harapan sih di PMK semoga tetap bisa terus kompak kayak gini, tetap berjaya dan makin dekat dengan Tuhan.